pertanyaan berikutnya. Ini kan saat ini juga sedang vaksinasi untuk lansia berlangsung ya Pak. Nah, bagaimana dengan vaksin merah putih kita ini? Kalau misalnya itu untuk lansia, kira-kira bagaimana? Kan soalnya jumlah lansia kita cukup banyak ya, 10,6% kira-kira di Indonesia. Juga terhadap anak-anak, kira-kira vaksin kita ini bagaimana Pak Bambang? Ya, tentunya kita akan mengikuti sama seperti vaksin-vaksin yang sudah ada sekarang. Ketika uji klinis, sangat wajar kalau yang dijadikan target dari uji klinis adalah kelompok usia 18-59. Itu memang standar yang biasa dilakukan dimanapun ya, dan oleh siapapun. Karena akan mencari siapa relawan atau objek yang memang dalam keadaan sehat. Ya, karena untuk melihat, memang bagaimanapun kan vaksin itu orang sehat sebenarnya. Ya, vaksin diberikan ketika supaya orang tidak terkena penyakit. Jadi akan dites dulu kepada yang 18-59. Tetapi kemudian yang seperti saya katakan tadi, ya begitu uji klinis tahap ketiga selesai, sebenarnya baru kemudian masuk yang berikutnya. Ya, di mana mulai dilakukan uji coba untuk baik lansia maupun anak-anak. Ya. Dan kalau melihat paling tidak dari yang sudah ada sekarang sudah bisa dipakai untuk lansia, ya boleh dikatakan hampir semua merek sebenarnya sudah bisa dipakai untuk lansia. Maka langkah yang kita lakukan adalah langkah yang sama. Jadi tahap awal adalah kelompok 18-59, kemudian ke lansia, dan kemudian terakhirnya mungkin untuk anak-anak. Yang Pak Bambang katakan sebetulnya ini memang diberikan kepada orang sehat ya. Jadi memang mesti dicek dulu dia sedang ada penyakit-penyakit yang lain atau tidak gitu ya Pak ya. Ya betul sekali. Memang kita tahu perbedaan utama yang kadang-kadang mungkin juga kadang-kadang publik kurang memahami bahwa ini bukan obat ya. Obat itu diberikan untuk orang yang memang sudah sakit ya, untuk menyembuhkan. Sedangkan vaksin sifatnya adalah preventif, ya mencegah orang terkena penyakit, ya sehingga kadang-kadang yang orang sehat merasa kenapa saya harus divaksin, kan saya sehat, gitu ya. Jadi ada kerancuan antara vaksin dan obat di sini. Jadi memang penjelasan kampanye bahwa vaksin itu adalah untuk preventif, untuk kepentingan pribadi dan juga untuk kepentingan umum, ya. Itu yang membedakan vaksin. Kalau obat kan hanya relevan untuk kita sendiri. Kalau kita sakit dan dikasih obat sembuh, ya nggak ada urusannya sama orang lain. Tapi kalau vaksin ini diberikan kepada kita dengan harapan penularan itu mulai bisa dikendalikan. Ya, dengan setiap orang mulai divaksin, lama-lama virusnya itu nggak punya host dan lama-lama ya penyakitnya juga boleh dibilang makin kecil, ya wabahnya. Tidak seperti flu lah ya. Waktu wabah flu 1 tahun yang lalu kan begitu banyak orang yang meninggal ya, jutaan pada waktu itu. Tapi kemudian setelah itu apakah virusnya hilang? Tidak. Virus flu tetap ada. Cuma karena kita badannya sudah mencapai herd immunity sehingga orang yang sehat, yang kuat tetap bisa melakukan aktivitas meskipun ada penyakit flu.